halaman 111 sudah ya itu ya. Adabu qada'il hajati fi sahra. Adab-adab buang hajat di sahra, di padang. Yang sebelumnya ada 16 adab. Kalau ini tidak di bangunan itu ditambah. Yang pertama, hendaklah ya ayastatira wujuban, hendaklah pakai tutup. Kalau dia menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, sunnah ya menutup tempat kita buang hajat itu. Kemudian yang kedua, menjauh, ayyab'uda, menjauh. Jadi jangan di keramaian, buang hajat di keramaian. Dari sisi apa? Tidak kedengaran ya. Kalau misalnya buang hajat ada kentut dan sebagainya supaya nggak ketahuan orang dan baunya tidak keciuman orang. Kemudian yang ketiga, tidak buang hajat di air yang menggenang. Yakni bagaimana status menggenangnya itu, kalau digerakkan di ujung maka yang lain ikut bergerak, itu menggenang. Itu air sedikit ya, air sedikit yang menggenang itu nggak boleh. Kalau di sini diteplok di ujungnya nggak apa-apa, itu banyak. Kemudian yang keempat, hendaklah tidak kencing atau baul itu di air yang sedikit walaupun mengalir. Kemarin sudah kita bahas. Nah, halaman 112 sekarang. Jadi adab yang kelima itu tidak boleh buang air kecil ya, yang bula, Allah yang bula, nggak boleh kencing di jalan yang dilewati orang. Adabnya begitu. Ini kadang yang banyak di terminal-terminal itu bau hancing. Ya memang tidak dilewati orang, tapi dilewati motor masalahnya. Kadang ada mobil parkir dikencingi bannya. Itu enggak adab ya, adabnya enggak terpenuhi. Yang keenam, Allah yang bula fi mahabir rih, hendaklah tidak buang air kecil pada arah angin. Agar apa? Di sini likaila ya'uda ilaihir roshash, agar kencingnya tadi tidak terpercik lagi ke dia. Kencing balik lagi. Tidak. Kemarin tuh waktu dari Mekah ke Madinah itu ada tempat yang mungkin Pak Ade pernah mampir di situ. Anginnya luar biasa kencang. Kalau anginnya ke sana mungkin agak lebih ini ya. Kalau anginnya pas balik gimana? Jadi mestinya ndak buang air di situ. Kalaupun arah anginnya ke sana misalnya, itu tetap kita ada kencing ya ke sini. Angin yang deras ke sana itu, di sini ada buletnya kan. Ya, kayak kita misalnya ada aliran air itu, kita kemudian doprok di situ, pasti ada bulikannya itu, arah angin ke sini, balik ke sini, ini ada kalau kita diam. Makanya jangan di situ. Adabnya begitu. Kecuali ya terpaksa tidak ada lagi tempat, di mana lagi. Yang ketujuh, tidak buang air di lubang atau di apa itu, fi sukbin wala sarob. Sukbin itu di situ keterangannya wal juhru mislu sukbi. Juhru itu ya liang, lubang di, misalnya ada lubang semut, ada lubang ya lubang yang bulat itu, nah itu tidak boleh di situ. Kemudian sarob itu apa? Sarob asyakul mustatil, sama dia lubang bentuknya ya, bolongan tapi memanjang, kayak lubang ular atau apa begitu ya. Kalau ini ke bawah, ini memanjang, mendatar. Ya. Di situ ada keterangannya li'anahu qad yakunu fihi ma hayawanun dhaif. Ya, karena kadangkala di dalam dua lubang tadi, baik yang ke bawah maupun mendatar tadi, itu ada hewan-hewan yang dhaif, yang lemah. Semut misalnya kan. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Faya ta'adza, maka itu akan menyakiti hewan tersebut. Ini luar biasanya hukum Islam. Sampai urusan kencing aja tidak sembarangan ya. Semut, hewan-hewan kecil itu terganggu. Atau cacing misalnya. Kita kadang
malah senang itu melihat ini kencingi. Anak-anak itu sengaja. Makanya termasuk membuang air panas itu ya jangan sembarangan. Apalagi ada jin bisa juga kena itu, kena jin, bisa diganggu jinnya itu, balas dendam dia. Jadi, makanya kalau buang, misalnya merebus daun singkong atau apa gitu, jangan langsung dibuang sampai kena lubang. Jangan, dinginkan dulu atau campur air dingin. Ini termasuk apa? Mengganggu makhluk Allah Ta'ala yang dia tidak berdosa, makhluk itu. Coba ini tidak sengaja ya, tidak sengaja. Au hayawanun qawiyun fayu'dhihi, atau di dalam lubang itu ada hewan yang kuat sehingga hewan itu yang justru mengganggu dia. Ada ularnya misalnya kan. Patuk ular ya sudah bahaya ya. Jadi itu hikmahnya. Kemudian yang kedelapan, tidak boleh buang air kecil di tempat manusia berbicara, sama ada apakah itu zillan sofian, naungan pada waktu panas. Jadi kalau waktu panas biasanya orang kan bernaung ya. Nah, di naungan itu jangan buang air. Intinya ini hak-hak sebagai sesama manusia diperhatikan urusan ini. Walaupun kita tidak kenal, walaupun itu waktu itu tidak ada orang, perhatikan hak-hak orang. Ini kadang kita lihat itu semangat spiritualnya tinggi, tetapi tidak punya ini perhatian kepada lingkungan, sehingga mengganggu lingkungan. Bahkan kadang sampai orang umroh haji itu kita lihat begitu, dia maunya ibadah tapi tidak ngerti ini membahayakan orang. Sunnah memang seperti sholat di belakang persis makom Ibrahim itu ya. Ini orang tawaf, ini Ka'bah ya. Nah, ini di sini makam Ibrahim dekat pintu Ka'bah. Memang sunnahnya kan di belakang. Cuma belakang kan nggak harus persis ya. Di belakang bisa masih di masjid ini kan. Ini kadang kita lihat muter. Maka kata Pak Haji Fauzi itu, beliau naik haji 2012 kemarin ini lebih banyak dari saya waktu haji ini katanya jamaahnya umroh itu sampai tarif hotel itu naik di Madinah itu jadi 400 real, awalnya sekitar 120-an, 100 real sekitar 1.600.000 itu satu malam. Nah, orang banyak begitu, ada yang sholat di sini ya, di karasinya, padahal laskar sudah tidak boleh itu ya. Tapi namanya orang ini banyak itu laskar kadang ketakutan sholat di sini. Orang bejal-jejalan ketabrak, sujud ya ketabrak orang yang golok koming sendiri dia. Membahayakan orang yang nabrak ya, membahayakan diri sendiri. Kadang nggak terpikir itu. Jejal-jejal mau nyium Hajar Aswad ya, padahal Rasul sudah beri cara ya, kalau bisa nyium ya cium, kalau enggak kan tangan dipegang cium, kalau enggak tongkat misalnya sampai sana tuh cium tongkatnya, kalau enggak juga cium dari jauh kan bisa. Tapi kurang puas ya kan. Ingin kalau enggak nyium langsung ini ya, kalau nyium istri memang dari jauh tidak terasa. Ya, itu sampai jamaah itu ya memang selu-selan itu. Ada teman yang mbah itu singkal badan sakit, pending sampai hilang, pending sampai hilang, satu tas itu sampai putus ya. Saya tidak ikut usul-usulan. Saya kepikiran yang kemarin di Bati-Bati itu kasus ini ditahan dia 2 tahun pelecehan seksual. Ceritanya dia ikut mau nyium Hajar Aswad, sudah berhasil dia. Istrinya suruh nunggu. Dia berhasil, istrinya ternyata ikut untel-untelan itu. Dia mencari istrinya terjebak di jemaah perempuan. Ya sudah, terjebak itu tidak bisa masuk, tidak bisa maju, bisa mundur. Ini kata laskarnya, apa ini ada mucai satu orang ini, kasus pelecehan seksual itu. Itu kalau sahabat misalnya jadi kayak gitu kan memalukan ya Pak. Wah saya tawaf itu menjauh, ada perempuan kita
minggir aja sudah. Itu pun tetap ya, ada kadang apa rasa empuk di belakang. Kita lihat ibu-ibu. Jadi mestinya semangat spiritual itu dibarengi dengan jangan sampai mengganggu orang, termasuk ibadah itu ya, ibadah. Sampai buang air pun begitu. Kemudian yang ke ini ya, jadi orang bercengkrama di tempat kalau panas ya, tempat naungan, atau tempat berjemur kalau waktu dingin. Jadi kalau waktu dingin mungkin orang-orang senang ngumpul di tempat berjemur, maka jangan kencing di situ. Yang kesembilan, tidak kencing di bawah pohon yang berbuah. Yang dia menduga tidak turun hujan. Kalau dia menduga ini setelah kencing turun hujan tidak apa-apa, atau setelah kencing tahu akan banjir ya tidak apa-apa. Jadi kalau tidak ada turun hujan, tidak ada banjir, di bawahnya kencing, nanti buah yang jatuh itu kan kurma jadi asin rasanya. Kemudian yang ke-10, tidak menghadap matahari dan juga tidak menghadap rembulan waktu buang air. Itu sunnah. Tapi kalau membelakangi nggak apa-apa. Kalau kiblat nggak boleh ya, membelakangi maupun menghadap ya, yang ke berikutnya itu. Yang ke-11, alla yabula fi makanin sulbin. Tidak buang air kecil di tempat yang keras. Bebatuan atau semen atau apa yang sengaja melandur. Kadang jauh-jauhan. Kalau dulu anak-anak kan kadang gitu, jauh-jauhan ke tempat keras. Ternyata itu apa? Percikannya itu kena kemana-mana. Itu najis ya. Itu adabnya. Yang ke-12, tidak beristinja dengan air di tempat dia menunaikan hajat tadi, buang hajat tadi. Ini di zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang di kloset jadi situ. Jangan kemudian beol di situ, cepok di lain, di situ tidak disiram, itu menyakiti orang juga. Kemudian yang ke-13, tidak menghadap kiblat, tidak juga membelakanginya, dan ini sifatnya wajib. Illam yaj'al lahu sutrotan sahihatan. Kalau dia tidak memakai sutroh atau pembatas yang sahih. Siapa yang sahih kemarin? Ini ada di halaman 111, yakni tingginya itu sulusai zira ya, sulusai 2/3 zira atau 1/3 meter, 1/3 meter jarak minimal itu. Jadi kalau ya mungkin kalau kita doprok itu nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Itu sutroh yang bisa dianggap sahih. Kemudian jaraknya antara dia dengan sutroh itu ya tidak jauh dari sutroh itu, jaraknya 1,5 meter sekitar itu. Jadi ada sutroh tinggi, kalau dia terlalu jauh ya tidak masuk hitungan yang sahih di sini tadi.